Kalau PPU singkat dari di sana sini ada ini sekaligus saya mengedukasi, mensosialisasi. Di sana sini kita mendengar adanya visa mujamalah, kita mendengar adanya visa poroda. Ini di masyarakat masih awam. Apa sih visa mujamalah itu? Apa sih visa poroda itu? Sehingga kemarin itu sudah ribuan orang yang mengajukan visa mujamalah, mengajukan visa poroda, ternyata semuanya hampir rata-rata batal. Hampir rata-rata batal. Artinya yang mendapatkan visa mujamalah dan visa poroda tahun ini hanya sangat sedikit. Ya, ingin saya sampaikan bahwa kita ini punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana di situ kita mengenal visa itu ada dua, Pak. Visa kuota dan visa non kuota. Sekali lagi, visa kuota dan visa non kuota. Nah, visa kuota itu apa? Visa kuota itu visa yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia kepada pemerintah Indonesia. Tahun ini visa kuota kita ada sekitar 100.051. Nah, di dalamnya itu ada PIHK. Besaran PIHK itu ada 8% dari kuota yang didapat oleh pemerintah Saudi Arabia ke Indonesia. Kalau misalnya tahun depan kuotanya naik lagi, full kuota 21.000 misalnya, 221.000, maka 8% dari 221.000 itu PIHK punya jatah. Ya, PIHK punya jatah. Dan kemudian yang kedua adalah visa yang namanya visa mujamalah. Nah, sebelum tahun 19 itu Kementerian Agama mempersulit visa mujamalah. Tapi setelah tahun 2019 visa mujamalah itu oleh pemerintah Indonesia diakui dalam undang-undang. Artinya apa visa mujamalah itu? Visa mujamalah itulah visa yang dimiliki oleh KBSA, Kedutaan Besar Saudi Arabia. Misalnya di Kedutaan Besar Saudi Arabia itu ada bagian ekonomi. Nah, dia memberikan visa kepada koleganya di Indonesia. Dia misal bagian pendidikan, departemen pendidikan, dia ada koleganya, ada temannya. Diberikan visa itu kepada orang pendidikan. Artinya visa itu bertujuan untuk memperlancar hubungan antar negara di antar urusan. Dan sebenarnya, mohon maaf saya sampaikan, visa mujamalah itu pada intinya, pada hakikatnya itu majanan. Tahu majanan, Pak? Ngajar itu free, ya, free. Oleh karenanya pemerintah Indonesia diperbolehkan, silakan, itu kan namanya sifatnya pemberian dari pemerintah Saudi. Kenapa harus kita larang? Maka silakan Anda bisa mendapatkan visa mujamalah, tetapi harus ikut dengan PIHK. Kenapa sebabnya? Supaya orang yang mendapatkan visa mujamalah itu menahan yang setara dengan haji khusus. Karena kita tahu orang mendapatkan visa mujamalah itu kan bayarnya mahal, Pak. Bisa mencapai 300, bahkan sampai 350 juta. Nah, kalau sebesar itu pembayarannya dan dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik, itu namanya kita zalim. Betul loh. Nah, maka oleh karena itu pemerintah menginginkan agar mereka yang mendapatkan visa mujamalah itu dikelola ikut oleh PIHK yang berizin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kemarin saya la qadarullah ya, saya juga tidak mencari-cari, tiba-tiba Allah pertemukan saya dengan orang yang punya visa umal, punya visa ziarah. Nggak tahu, saya tidak mencari-cari, tiba-tiba dia itu nyasar. Saya sudah buat videonya, YouTube-nya. Tiba-tiba dia nyasar, saya cari kartunya nggak ketemu dari mana asalnya. Bapak itu juga nggak tahu apa travelnya dia. Ini kan bahaya, Pak. Ya kan, di bahayanya saya cari-cari sebuah kertasnya, ketemulah kartunya dia, kartu hotel. Dari kartu hotel itu saya telusuri, saya ketemu dalam hotel. Alhamdulillah Bapak itu ketemu dengan rombongannya. Tapi tidak disangka ternyata di situ rata-rata itu visanya visa umrah dan ziarah, Pak. Visa umrah dan visa ziarah.
Saya kaget, terus saya sampaikan, kebetulan rata-rata semua pada minggir Pak, ketakutan. Padahal saya cuma hanya nganter jamaah, tapi pada ketakutan. Karena itu melanggar hukum. Karena itu melanggar hukum. Tidak boleh. Kemudian kebetulan ada salah satu jemaah itu yang penasaran, dia bertanya tentang apa sih visa mujamalah, apa sih visa furodah. Nah kemudian saya jelaskan bahwa tadi mujamalah itu adalah sebenarnya hadiah pemberian dari KBSA. Ada lagi dalam praktik travel itu ada visa furodah. Kalau visa furodah itu visa yang diberikan langsung dari Riyadh, dari kerajaan. Dan itu ada paketnya langsung. Tapi sekali lagi baik mujamalah maupun furodah wajib hukumnya ikut dengan PIHK. Jadi nanti Bapak Dirjen kalau ada yang menawarkan visa ziarah, visa umrah, tenaga kerja, jangan sekali-kali pernah mau. Kalau ketangkep dendanya hampir 10 kali lipat. Itu kalau kemarin saya telusuri betul, saya cari tahu betul, saya bisa laporkan ke kepolisian. Saya bilang Bapak dan Ibu alhamdulillah masih selamat. Allah berikan keselamatan, bisa menjalankan ibadah dengan baik. Tapi tolong sampaikan ke keluarga, jangan lagi mau. Visa ziarah itu sama dengan visa kunjungan. Boleh Bapak dan Ibu sampai kemari, tapi haram hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu juga visa umrah. Maka kalau kita lihat di visa ziarah itu kan ada tulisan not for working. Tidak boleh untuk melaksanakan ibadah haji, nggak boleh, tidak boleh untuk bekerja, ya kan? Visa ziarah hanya datang saja, apalagi untuk haji nggak boleh Pak. Begitu juga visa umrah, visa tenaga kerja, dia datang hanya sebagai tenaga kerja, tidak boleh dia melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu sekalian kok ternyata bisa lolos, itu memang sudah nasibnya. Tapi sekali ketemu kalau lagi apes, Masya Allah Pak. Yang repot siapa saya tanya? Yang repot siapa Pak? Satu jamaah, kedua pemerintah, dalam hal ini KJRI Pak. Tahun 2019 ada kejadian berapa puluh orang yang ketangkap itu masuk penjara semuanya Pak. Kasus yang 46 kemarin dengar kan Pak? Dengar nggak Pak? Mau tahu penjelasannya? Nah kasus yang 46 itu dia sebenarnya visanya bukan visa haji. Jadi dia itu visanya, kalau visa haji dari negara manapun juga, pasti Bapak dengarnya itu dia ngambil visa dari Singapura, ya kan? Dari Malaysia, ya kan? Itu dari manapun juga, kalau visa itu visa haji, dimasukkan ke IHAJ pasti nongol, pasti kelihatan. Ini nggak nongol. Ternyata visa ziarah yang diambil, tapi ngambilnya dari negara lain yang kebetulan mereka tuh pintar ngotak-atiknya. Sehingga itu seperti dirubah visanya ziarah menjadi visa haji. Jamaah kasihan Pak, sudah sampai sini sudah pakai ihram, sudah bayar mahal, harus dipulangkan kembali. Nah kira bagaimana kalau itu kita? Maka ini saya perlu mensosialisasikan tentang ini. Sekali lagi kalau nanti ke depan ada saudara Bapak, pokoknya betul-betul yang haji panggilan Allah. Haji itu benar panggilan. Sesulit apapun jika Allah panggil datang Pak. Sampai. Tapi kalau sebelum panggilan yang kelihatannya gampang, apalagi mohon maaf aturan di Saudi ini terkadang subuh nggak usah duhur Pak, duha sudah beda lagi. Itu Saudi Pak, aturan seperti itu. Oleh karenanya kita susah menebak. Terkadang kelihatan aturannya mudah, ternyata sulit. Atau kebalikannya, ketika kelihatannya sulit ternyata mudah. Memang yang namanya pelaksanaan ibadah haji maupun ibadah umroh sendiri sebenarnya memang ada faktor X. Ada faktor X. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan dari pelaksanaan ibadah haji maupun ibadah umroh. Maka ayat itu mengatakan watimul hajjah wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi diperbaiki muncul B. Diperbaiki B muncul. Setiap tahun selalu ada masalah demi masalah. Makanya sekali lagi orang yang menangani haji itu tidak boleh mendadakan, membusungkan dada. Nih saya sudah pengalaman. Gak boleh. Tetap harus menundukkan kepala. Saya alhamdulillah Pak pernah tinggal di sini dulu. Kebetulan ayah saya sebagai atas haji, saya 4 tahun tinggal di sini.
Saya juga pernah menjabat sebagai kasubdit akomodasi. Saya 3 tahun juga saya stay di sini. Jadi staf tahun saya ada posisi di sini sekitar 7 bulan tahun. Jadi dengan kata lain, saya punya banyak pengalaman. Tapi sekali tidak boleh ada kesombongan. Tidak boleh ada kesombongan. Tetap harus menundukkan kepala. Karena kita ini hanya pelayan-pelayan Allah. Yang punya hajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah tahu. Inilah mungkin sekilas tentang penjelasan atau sosialisasi yang dapat disampaikan. Kita berharap mudah-mudahan ke depan Al-Mabrurah bisa semakin jaya, Al-Mabrurah bisa semakin baik. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, Masya Allah pelayan Al-Mabrurah ini luar biasa. Kita berikan aplaus dan tepuk tangan. Mabrur bersama Mabrurah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih.